Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana konsep lompatan elektron pada benda atau disebut listrik statis. Pada materi ini, kita akan belajar tentang bagaimana aliran elektron pada suatu konduktor yang disebut sebagai listrik dinamis dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menyelidiki arus listrik dalam rangkaian. Kedua, membedakan rangkaian listrik seri dan paralel. Ketiga, membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi arus listrik pada kawat penghantar. Kelima, menganalisis hubungan antara kuat arus listrik, hambatan, tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik. Keenam, menghitung besar energi listrik. Ketujuh, menghitung besar daya listrik. Dan yang kedelapan, menyebutkan upaya pencegahan bahaya listrik dalam kehidupan. Arus listrik. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada materi sebelumnya tentang listrik statis, mempelajari bagaimana elektron mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Bagaimana dengan arus listrik? Para ahli sudah menyepakati bahwa pada aliran listrik yang bergerak adalah muatan positifnya dari potensial tinggi ke potensial listrik yang lebih rendah. Arus listrik merupakan aliran muatan-muatan listrik pada suatu rangkaian tertutup. Arus listrik dapat timbul karena adanya beda potensial pada dua titik yang arahnya dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Beda potensial merupakan banyaknya muatan listrik yang terdapat pada sebuah benda. Suatu benda dikatakan memiliki potensial listrik lebih tinggi dari benda lain jika benda tersebut memiliki muatan positif lebih banyak dari muatan positif benda yang lain. Pada ilustrasi terlihat bagaimana sebuah listrik mengalir karena adanya perbedaan potensial listrik. Sehingga karena terjadi perbedaan potensial, maka arus mengalir dan dapat menyalakan beberapa lampu yang terhubung pada kabel. Secara matematis dirumuskan beda potensial adalah W dibagi Q. V adalah beda potensial dalam satuan volt, W adalah usaha atau energi dalam satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb. Perhatikan contoh soal berikut. Untuk memindahkan muatan 4 coulomb dari titik A ke titik B diperlukan usaha sebesar 10 joule. Tentukan beda potensial antara titik A dan titik B. Diketahui muatan atau Q sebesar 4 coulomb dan W sebesar 10 joule, sehingga diketahui V sama dengan W dibagi Q, 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 volt. Besarnya arus listrik dinamakan kuat arus listrik dan didefinisikan sebagai banyaknya muatan positif yang melalui suatu titik setiap satuan waktu. Dirumuskan I sama dengan Q dibagi T. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik yang mengalir dalam satuan coulomb, dan T adalah waktu dalam satuan sekon atau detik. Perhatikan contoh soal berikut. Dalam waktu 5 detik, muatan listrik sebanyak 20 coulomb mengalir dalam sebuah penghantar. Berapakah kuat arus listrik tersebut? Diketahui T sama dengan 5 detik, Q sama dengan 20 detik, 20 coulomb, sehingga didapatkan I sama dengan Q dibagi T, 20 dibagi 5 sama dengan 4 ampere. Kuat arus listrik dapat diukur dengan ampere meter dan beda potensial dapat diukur dengan voltmeter. Cara membaca skala ampere meter dan voltmeter.
Dalam hal ini, batas ukur maksimal yang digunakan adalah 1 ampere. Jarum pada gambar menunjukkan angka 12, sedangkan skala seluruhnya 50. Sehingga hasil ukurnya 12 dibagi 50 dikali 1 ampere sama dengan 0,24 ampere. Cara membaca ampermeter dan voltmeter. Dalam hal ini, mengukur voltmeter. Jika menggunakan batas ukur maksimal 10 volt, maka hasil ukur pada gambar ini adalah 40 dibagi skala seluruhnya 50 dikali batas ukur 10 volt, maka didapatkanlah 40 dibagi 50 dikali 10 volt sama dengan 8 volt. Ampermeter. Dalam sebuah rangkaian listrik, ampermeter disusun secara seri, sedangkan voltmeter dalam sebuah rangkaian disusun secara paralel. Hambatan listrik. Hambatan listrik didefinisikan sebagai hasil bagi beda potensial antara ujung-ujung penghantar dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghambat arus listrik adalah resistor. Resistor dalam sebuah rangkaian listrik dapat berfungsi untuk menghambat atau mengurangi aliran arus listrik dan sekaligus juga bertindak untuk menurunkan level tegangan listrik di dalam sebuah rangkaian. Resistensi listrik atau hambatan listrik adalah kemampuan suatu bahan untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Seperti kita ketahui bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian dalam setiap satuan waktu dikarenakan adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Maka resistensi listrik yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai hambatan listrik juga dapat digunakan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor tersebut. Ada 2 jenis resistor, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Resistor variabel ada 2 jenis pula, yaitu resistor yang dapat berputar dan resistor yang dapat bergeser atau rheostat. Kabel listrik. Kabel listrik umumnya digunakan untuk menghubungkan arus listrik dengan alat-alat elektronika. Kabel listrik juga digunakan untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Konduktor atau bahan penghantar listrik biasanya digunakan di dalam kabel listrik adalah dari bahan tembaga, aluminium, silver atau perak, dan emas. Sedangkan isolator merupakan bahan yang sulit menghantarkan arus listrik, biasanya digunakan dari bahan termoplastik dan termosetting, yaitu sejenis polimer yang merupakan gabungan dari plastik dan karet yang dibentuk dengan 1 kali atau beberapa kali pemanasan dan pendinginan. Kabel listrik pada dasarnya merupakan sejumlah kawat yang terisolator yang diikat bersama dan membentuk jalur transmisi multikonduktor. Dalam pemilihan kabel listrik, kita perlu memperhatikan beberapa faktor yang penting, yaitu warna kabel, label informasi, dan aplikasinya. Informasi tersebut biasanya ada pada kabel listrik, sehingga kita dapat menyesuaikan kabel listrik dengan penggunaan kita. Hambatan pada kawat penghantar. Tahukah kamu bahwa setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik? Kemampuan tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu bahan atau benda. Semakin kecil nilai hambatan jenis suatu bahan, semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan arus listrik. Secara matematis dirumuskan bahwa R sama dengan Rho dikali L dibagi A. R adalah hambatan kawat dalam satuan ohm, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, A luas penambang kawat dengan satuan meter persegi, Rho adalah hambatan jenis dalam satuan ohm meter. Perhatikan contoh soal berikut.
Sebuah penghantar terbuat dari bahan Ki memiliki panjang 2 meter dengan luas penampang 0,8 mm persegi. Hambatan jenis kawat sebesar 168 kali 10 pangkat min 10 ohm meter. Berapa hambatan jenis bahan Ki? Diketahui bahwa L sama dengan 2 meter, A sama dengan 0,8 mm persegi, Rho sama dengan 168 kali 10 pangkat min 10 ohm meter. Jadi dapat dijawab R sama dengan Rho dikali L dibagi A. 168 kali 10 pangkat min 10 dikali 2 dibagi 8 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya 42 kali 10 pangkat min 3 ohm. Hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, arus masuk sama dengan arus yang keluar. Sehingga pada ilustrasi berikut, I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4 ditambah I5. Hukum Ohm. Hukum Ohm ditemukan oleh George Ohm, yaitu seorang peneliti dari Jerman yang menemukan konsep hubungan antara hambatan listrik, tegangan listrik, dan kuat arus listrik. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel, rangkaian itu disebut rangkaian seri. Karena tidak ada percabangan pada rangkaian seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus, sehingga arus tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian dan seluruh lampu akan mati. Pada rangkaian listrik yang memiliki percabangan atau disebut juga dengan rangkaian paralel, jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala. Contoh ilustrasi pada rangkaian seri. Jika salah satu lampu tidak terhubung atau putus, maka lampu lainnya akan mati karena tidak ada arus yang mengalir. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya akan tetap menyala sepanjang kabel terhubung dengan sumber arus. Soal latihan listrik dinamis. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terletak 3 buah hambatan listrik, yaitu R1, R2, dan R3. Yang ditanyakan pada soal tersebut adalah berapa jumlah R total. Untuk mencari R total pada rangkaian paralel, maka terlebih dahulu harus dicari dulu dengan menggunakan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per R paralel sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 9. Didapatkan 1 per R paralel sama dengan 11 per 18, maka R paralel sama dengan 1,6 ohm. Soal kedua. Perhatikan gambar berikut. Berapa kuat arus pada rangkaian tersebut? Karena di sini ada rangkaian seri dan paralel atau disebut juga dengan rangkaian campuran, maka terlebih dahulu diselesaikan dulu hambatan yang ada pada rangkaian paralel, yaitu 1 per R paralel sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 10, maka R paralelnya sama dengan 5, kemudian R totalnya ditambah pada rangkaian seri sebesar 4 sama dengan 9 ohm. Maka didapatkan I sama dengan V dibagi R besar ditambah R kecil, karena pada soal ini terdapat hambatan dalam, yaitu hambatan yang terletak di dekat dengan sumber tegangan. Sehingga didapatkan 40 dibagi 10 sama dengan 4 ampere. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Berapa besar tegangan pada rangkaian berikut? Pada gambar terletak rangkaian tersusun secara paralel. Maka diselesaikan dulu dengan menggunakan 1 per R paralel sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 6. Didapatkan R paralel sama dengan 1,6 ohm. Sehingga didapatkan V sama dengan I dikali R sama dengan 20 kali 1,6, maka besar tegangan pada rangkaian tersebut adalah 32 volt.
Energi dan daya listrik. Energi listrik merupakan energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik pada suatu benda dengan beda potensial tertentu. Dirumuskan secara matematis, W sama dengan Q dikali V, W sama dengan I kuadrat R kali T, W sama dengan V kali I kali T, W sama dengan V kuadrat dibagi R dikali T. W adalah energi listrik dalam satuan Joule, Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb, V adalah beda potensial dengan satuan Volt, T adalah waktu dengan satuan second, R adalah hambatan, satuannya ohm, dan I kuat arus dengan satuan ampere. Daya listrik merupakan laju aliran listrik atau besarnya energi yang mengalir atau diserap setiap satuan waktu. Daya listrik dirumuskan sebagai P sama dengan W dibagi T. Yang kedua, P sama dengan V dikali I, atau P sama dengan I kuadrat kali R, atau P sama dengan V kuadrat per R dalam hukum Ohm. Contoh soal, sebuah hambatan sebesar 20 ohm dihubungkan pada baterai bertegangan 60 volt. Tentukan daya dan energi yang diserap selama setengah menit. Diketahui R sama dengan 20 ohm, V sama dengan 6 volt, T setengah menit dijadikan detik sehingga menjadi 30 detik, maka diketahui P sama dengan V kuadrat dikali R, 6 kuadrat dibagi 20 sama dengan 1,8 watt. W atau besar energi sama dengan P dikali T sama dengan 1,8 watt dikali 30 sekon sama dengan 54 Joule. Daya dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan alat listrik di rumah tangga dirangkai secara paralel agar tegangannya melalui alat-alat tersebut besarnya sama. Untuk menghitung besar energi listrik, PLN memasang alat yang disebut kWh meter atau meteran listrik. Berikut adalah ilustrasi pemasangan listrik di dalam rumah. Pemasangan tersebut disusun secara paralel. Pada umumnya, penggunaan listrik diukur dengan alat yang disebut kWh meter atau meteran listrik yang di bawahnya terdapat MCB, yaitu miniatur circuit breaker. Merupakan komponen listrik yang bertugas untuk memutus aliran listrik ketika terjadi arus berlebih atau korsleting. Pemutusan arus listrik dilakukan secara otomatis dan ditujukan untuk memberikan keamanan pada pemakaian listrik di rumah, kantor maupun tempat lainnya. Penggunaan MCB sama dengan penggunaan pada sekring sebagai komponen keamanan listrik. Energi yang digunakan dalam kWh sama dengan daya dikali waktu dalam jam. Jadi, W sama dengan P dikali T. Biaya yang harus dibayarkan adalah jumlah energi yang digunakan dikali biaya per kWh. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah rumah menggunakan 5 lampu dengan daya masing-masing 60 watt, sebuah kulkas 160 watt, sebuah TV 80 watt, 3 lampu dengan daya 40 watt. Jika semua alat tersebut menyala rata-rata 12 jam per hari dan harga listrik Rp100 per kWh, maka besar biaya listrik yang digunakan selama 30 hari atau 1 bulan adalah, diketahui 5 lampu dikali 60 watt sama dengan 300 watt, 1 kulkas kali 160 watt sama dengan 160 watt, 1 TV dikali 80 watt sama dengan 80 watt, 3 lampu dikali 40 watt sama dengan 120 watt, maka total daya yang digunakan adalah 660 watt dan waktu yang digunakan 12 jam dikali 30 sama dengan 360 jam, maka W sama dengan P dikali T sama dengan 660 watt dikali 360 jam sama dengan 237.600 watt hours
dijadikan KWH 237,6 KWH, maka biaya yang harus dibayarkan adalah 237,6 KWH dikali Rp100, maka sebesar Rp237.600. Contoh berikutnya. Perhatikan gambar. Pada gambar terletak sebuah setrika dengan daya 250 watt dan tegangan 220 volt. Bila alat tersebut digunakan selama 5 jam, maka energi listrik yang dikonsumsi adalah diketahui P atau daya sebesar 250 watt. Waktunya 5 jam, maka W sama dengan P kali T sama dengan 250 kali 5 jam. Maka W didapatkan 1,25 KWH. Soal berikutnya, sebuah lampu pijar 25 ohm dihubungkan dengan tegangan 220 volt selama 5 menit. Maka energi yang diterima dari aliran tersebut adalah diketahui bahwa W sama dengan 220 volt, R-nya 25 ohm, T sama dengan 300 detik. Maka W sama dengan, karena di sini ada V, ada R, ada T, maka dapat digunakan rumus W sama dengan V kuadrat dibagi R dikali T sama dengan 220 kuadrat dibagi 25 dikali 300 sama dengan 580.000 Joule. Sumber-sumber energi listrik. Yang pertama yaitu yang bersumber dari energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah. Melalui penggunaan panel surya atau solar cell, energi matahari dirubah menjadi energi listrik. Energi yang diperoleh saat matahari bersinar terang akan disimpan di dalam baterai sehingga dapat digunakan pada saat cuaca mendung atau pada malam hari. Penggunaan energi surya di Indonesia diterapkan dalam 2 macam teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Suhu yang tinggi dari energi surya termal digunakan untuk memasak atau kompor surya, mengeringkan hasil pertanian, dan memanaskan air. Energi surya fotovoltaik digunakan untuk menghasilkan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk menyalakan lampu, memutar pompa air, menyalakan televisi, dan berbagai keperluan alat telekomunikasi. Energi angin. Angin merupakan salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan energi yang bersumber dari fosil, energi yang berasal dari angin dipercaya dapat digunakan sebagai energi yang ramah lingkungan. Angin yang bertiup melewati turbin dapat memutar turbin sehingga merubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik yang dapat mengubah generator untuk menghasilkan listrik. Energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang berarus deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Arus dari air sungai dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Selain dari sungai-sungai yang berarus deras, dapat juga digunakan gelombang air laut yang dapat menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh atau dibangkitkan yang berasal dari biomasa. Biomasa merupakan bahan-bahan organik yang berumur relatif pendek dan berasal dari tumbuhan atau hewan, produk dan limbah industri budidaya seperti dari pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Bentuk akhir dari energi bioenergi adalah sebagai biofuel, yaitu bahan bakar nabati, biomass-based electricity, yaitu listrik biomasa. Mengapa bioenergi penting? Bioenergi penting dikarenakan
sumber energi yang berasal dari fosil sudah semakin berkurang sehingga diperlukan sumber energi alternatif yang berasal dari biomasa. Biomasa merupakan satu-satunya sumber energi terbarukan yang merupakan sumber daya bahan bakar yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Pemanfaatan bioenergi dapat menggunakan teknologi dan mesin yang selama ini dikembangkan untuk mendaya gunakan sumber daya fosil. Karena itu, bioenergi merupakan di dalam sektor pertanian merupakan sumber energi yang berubah paling cepat dan paling dinamis. Upaya menghemat energi. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Kedua, menggunakan listrik yang berdaya kecil. Ketiga, mencabut steker bila tidak digunakan. Keempat, mematikan lampu jika tidak digunakan. Upaya mencegah bahaya penggunaan listrik. Yang pertama, mencabut kabel dari stop kontak jika tidak digunakan, memasang sekring atau pengaman dengan benar, dan tidak memegang kabel yang terbuka, dan menghindari air atau memegang dengan tangan basah ketika menyambung dan memutuskan arus. Listrik saat ini merupakan salah satu sumber energi terbesar yang dipakai oleh hampir seluruh manusia di dunia. Listrik menjadi kebutuhan utama, baik di rumah tangga, di kantor, gedung sekolah, dan berbagai macam industri. Listrik juga dapat mengalir di dalam tubuh kita. Listrik akan terus bergerak dari satu neuron ke neuron yang lain ketika otak kita aktif bekerja. Beberapa hewan pun dapat menghasilkan listrik yang berfungsi sebagai penunjuk arah. Ada pula yang berfungsi sebagai sistem pertahanan terhadap musuh. Manfaat listrik yang begitu besar dapat kita manfaatkan secara arif dan bijaksana agar pelestarian alam sebagai sumber energi listrik tidak cepat habis. Demikian materi listrik dinamis. Semoga kalian lebih mengerti tentang konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.